Salam dan bahagia. Nama saya Ikede Superjaya. Saya calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Tabanan dengan pengajar praktik I Gusti Eka Putri Dewi Nitya dan fasilitator I Nengah Edi Imawan. Ibu Bapak guru hebat, pada kesempatan kali ini saya memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Demonstrasi kontekstual 1.4 adalah praktik penerapan segitiga restitusi budaya positif untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada kasus pertama, Adrian tidak terima bila tugas dan pekerjaan rumahnya selalu diambil dengan paksa dan dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sampai mengebrak meja temannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Adrian, tadi Bapak dengar dari laporan ketua kelas bahwa katanya kamu habis bertengkar dengan Yos, benar kan? Ya Bapak, betul sekali Pak. Tentunya saya kesal Pak. Oh, kenapa kesal? Dia terus-terusan mencontek kerjaan rumah saya Pak. Bukan hanya kerjaan rumah saya yang dicontek, tapi semua tugas saya dicontek oleh dia Pak. Oh, begitu ya Adrian. Wajarlah kalau kamu marah dan juga kesal. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan membuat hal yang sama. Ya Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan Yos? Saya marah Pak. Saya maki-maki. Tanpa sadar saya mengubrak mejanya Yos Pak. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu, ada alasannya ya? Iyalah Pak. Masa saya diam begitu saja. Saya berusaha banyak mengerjakan soal-soal yang diberikan, tapi Yos mencontek begitu saja. Dia tidak mau mengerjakannya sendiri, dan juga dia mengambil pekerjaan saya dengan secara paksa. Ya, wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Yos, apalagi diambil dengan paksa. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai mengebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan menghargai antar teman Pak. Ya betul, menurut kamu saling menghargai dan menghormati antar teman itu penting tidak? Penting lah Pak.
Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keren apa yang kamu harus lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar ya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang contek, saya akan melaporkan kepada wali kelas, guru BK dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Ya betul, sekali tindakan kemudian tetap semangat ya. Nah sekarang, silahkan kembali ke kelas kamu. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi, nama saya Kada Adrian dari kelas 11 MIPA 3. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari emosi dan amarah karena perilaku temannya sekelas saya. Saya harus banyak belajar dan bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Kasus kedua. Pada kasus kedua, Adjana sering datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi Pak. Oh, Adjana, silakan. Silakan duduk. Adjana, Bapak dengar dari laporan guru piket bahwa katanya kamu sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya Pak. Menurut pikiran kamu, sudah berapa kali kau datang terlambat ke sekolah? Rasanya sudah 6 hari Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Iya. Baik aja dengan berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju ya? Ini Pak. Baik. Adjana, kita cari solusi bersama-sama ya. Baik Pak. Adjana sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Adjana itu sering terlambat datang ke sekolah? Karena saya sering bergadang sambil main HP, jadinya saya kurang tidur dan bangunnya kesiangan. Kamu tahu kira-kira masalah yang telah kita sepakati? Tahu Pak? Kalau datang terlambat, datang ke kelas sesuai dengan kira kelas kita tidak. Tidak Pak. Menurut kamu, kira kelas apa yang sudah kamu lambat? Disiplin Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting sekali Pak dalam membuat saya tepat waktu datang ke sekolah dan menghargai waktu. Betul Adjana, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain dan orang lain yang ada sekitar kita dan juga pekerjaan kita tidak menjadi menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian terhadap orang lain. Ya Pak, saya menyesal saya sudah sering datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf sudah sering datang terlambat. Ya, Adjana, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi sambil main HP agar tidak bangun kesiangan dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik, Adjana, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bersama dengan guru BK, wali kelas, dan juga orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Nah, sekarang kamu bisa ke kelas lagi. Semangat ya, Adjana. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Nama saya Adriana Dipa, saya murid kelas 11 IPA 2. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi sehingga saya bisa bangun pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Thank you. Suksema. Have a good day.